Kayak pajak gimana pajak? Termasuk, bea cukai termasuk pajak. Oke, tapi kan kita bayar pajak. Betul. Apakah kita termasuk golongan? Kalau yang bayar beda. Oh beda. Beda dengan yang narik. Karena Oke. kalau yang bayar hitungannya terzolimi. Korban. Korban. Oke, oke. Karena Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Siapa bilang nih rakyat nggak berjasa? Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul? Beli peci kena pajak, betul? Beli celana kena pajak, betul? Beli kain kena pajak, betul? Makan di restoran kena pajak, betul? Beli bensin ada pajaknya, betul? Bayar listrik kena pajak, betul? Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara. PR besar dari para ulama yang dekat dengan para umarok untuk menyelesaikan pajak di kalangan kaum muslimin. Di dalam bernegara ada kewajiban beragama dan ada kewajiban bernegara. Jika seorang muslim dalam negara Islam, maka kewajiban beragama sekaligus kewajiban bernegara. Nah, ini tugas para ulama ini untuk memadukan antara pajak dengan zakat. Maka harus ada sumbangsih kepada negara untuk sebuah kebutuhan. Di saat ada bukan dikit-dikit kena pajak, akan tapi sesuai dengan kebutuhan. Sebuah negara bisa meminta kepada rakyat selain daripada zakat untuk kepentingan negara. Tentunya ada aturan-aturannya di sini. Bukan berlebihan dikit-dikit kepotong pajak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar seorang berkata bahwa orang yang bekerja di pajak, kalau harta data wajib pajak, Allah tidak meridhoinya. Sama halnya seperti pajak bukan pensiun. Apakah benar, Ustaz? Saya sudah pernah jawab ini. Anda cari jawaban saya, Anda akan temukan di situ. Ya, ada aspek-aspek yang di situ dibenarkan oleh syariat, ada yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, pajak itu bagian kalau mukfun ataupun bagian dari dharibah atau dari sebagian di negara Islam disebut dengan jizyah. Ya, dan dibedakan dalam konteks yang lebih luas, ada mukfun di situ, ada dharibah di situ, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Ya, yang dibenarkan itu apa? Sepanjang kemudian itu dikelola untuk kemaslahatan yang lebih luas. Kemudian di situ ada unsur-unsur yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, seperti misalnya pajak yang tidak dibebankan pada hal yang seharusnya tidak keluar. Kemudian tidak memaksa keluar berkali-kali lipat yang kemudian dari situ bisa melahirkan madarat yang lebih kuat. Maka itu sifatnya boleh-boleh saja. Tapi kalau melanggar ketentuan seperti tadi, maka haram sifatnya. Ya, maka bagaimana cara solusinya? Yang diluruskan. Datang, jelaskan, masuk pada bagian yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, kemudian dijauhi. Kan di situ banyak cabang-cabangnya yang mungkin bisa didapatkan. Ya, jadi jangan kemudian tiba-tiba seketika dipukul rata semuanya, tidak. Turunkan dulu hukumnya. Lebih jelas sehingga lebih terperinci, di situ baru kita dapatkan solusi-solusi yang bisa kita maksimalkan. Dalam Islam ini tidak boleh mengambil sesuatu dengan cara paksa, nggak boleh, zalim namanya. Pajak ini kalau kita bicara apa adanya, realitanya, kalau kita tanya setiap warga misalnya, disuruh pilih bayar pajak atau tidak bayar pajak, kira-kira apa yang dipilih oleh warga? Nah ini banyak yang jawab nih. Hah? Tidak kan? Kalau disuruh pilih makan di restoran bayar 10% dengan tidak bayar, yang mana Anda pilih? Tidak bayar. Artinya kalau orang bayar pajak 10% itu dipaksa, kan? Ini tidak boleh mengambil harta seorang muslim secara paksa. Ini sebabnya sebagian besar ulama mengharamkan, tidak boleh. Apa hukum bekerja di kantor pajak? Hadis yang melarang tentang pajak itu kronologis ceritanya adalah dua kerajaan zaman dulu, Romawi dan Persia. Zaman Romawi dan Persia itu pajaknya upeti, kejam sekali, feodal. Sedangkan pajak zaman sekarang di negara-negara yang tidak mampu itu dipakai untuk maslahat ammah, membangun sekolah. Nah, dalam konteks keindonesiaan, apakah perlu kita pajak? Tak perlu. Karena kita lebih kaya dari Brunei Darussalam, lebih kaya dari Malaysia, maka tidak ada negara miskin. Sebenarnya tak ada negara miskin. Yang ada adalah pemerintah yang gagal mengelola kekayaan negara. Kita lebih kaya dari Saudi Arabia. Saudi Arabia itu minyaknya di bawah, kita di atas minyak, bawah minyak kelapa, minyak sawit, minyak rambut, minyak jelantah. Kita kaya sekali. Hanya saja tidak dikelola dengan baik. Freeport itu paling kasihan orang Papua, emas di sana,
gas di sana, minyak di sana. Dia apa dapat? Celana pun tak ada. Neraka. Ya. Ini kemarin masalah pajak kita debatkan dan belum ada hasil. Ya. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya pajak, masalah pajak ada dua pendapat secara umum. Ya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu kalau nggak salah. Ada pajak yang ulama sepakat haram, sahibu maksin finnar, penarik pajak di neraka jahanam. Itu pajak yang ditarik karena kezaliman, tanpa ada timbal balik, Nah, kalau pajak tersebut ada timbal baliknya, bagaimana hukumnya? Maka ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak. Pendapat kedua mengatakan tidak, boleh tapi bersyarat. Di antara syaratnya misalnya negara dalam kondisi miskin, tidak punya harta. Ya. Untuk itu negara kita sudah memenuhi syarat. Ya. Utang banyak, benar atau tidak? Tapi ada syarat-syarat lainnya ya. Nanti insya Allah antum baca, mudah-mudahan dikeluarkan oleh Dewan Fatwa. Apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak? Kemudian setelah itu pembahasan selanjutnya. Nah, kalau tidak terpenuhi, apakah bekerja di situ boleh atau tidak? Itu pembahasan berikutnya. Tapi secara umum pendapat yang kita kuatkan yaitu pajak hukum asalnya haram, dia dibolehkan kalau dalam kondisi apa? Darurat. Dia boleh tapi ada persyaratan, ya. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang saya sampaikan, lebih dari itu saya tidak tahu.